Selamat datang kembali di segmen analisa. Salah satu poin yang sekarang ini sedang menjadi perdebatan dari masyarakat Indonesia terkait dengan kasus donasi Agus ini adalah video awalnya Novi yang waktu mendatangi tempat tinggalnya Agus atau Wawa ya. Itu ada satu video yang menunjukkan Agus tuh lagi kayak apa? Minta tolong ambilin apa namanya? Tisu gitu kan ya. Minta tolong ambilin tisu. Dan kecurigaan netizen tuh sekarang berpikir bahwa Agus kan minta tolong ambilin tisu, tapi dia sudah tahu lokasi tisunya di mana. Dugaanku adalah berarti memang dari awal Agus itu sudah bisa ngelihat sedikit. Tapi kan hal ini baru terjadi beberapa hari lalu pada saat dia di sebuah mall bersama dengan kuasa hukumnya makan di restoran, kemudian ditunjukin uang 50.000 dolar, ada kelihatan. Dan Wawa pun juga sebenarnya sudah memberikan klarifikasi. Sebenarnya beberapa hari sebelum hari itu, Wawa juga sudah mendapatkan curhat dari Agus. Wah, ini kok saya udah ngeliat kayak ada bayangan-bayangan cahaya gitu kan ya. Tapi kalau lihat jelas masih belum bisa. Tapi kan kita udah bahas ya bahwa reaksi dari Wawa dan juga istrinya nggak natural sih, bukan kayak yang baru pertama kali tahu gitu. Ternyata kan terbukti ya Wawa sudah tahu sebelumnya sebenarnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi ternyata waktu Novi pertama kali datang ngebuat video di sana, jejak digital menunjukkan bahwa Agus kok sepertinya juga sudah ada indikasi dia tidaklah 100% nggak bisa melihat. Coba kita putar videonya teman-teman, ini poin-poinnya. Kalau benar minta tisu, tisu, minta tisu, 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 tisu. Oke. Pada saat ngomong minta tisu, itu langsung ngambil ke tisunya. Jadi kan tisunya kalau, I don't know ya, kalau orang kan misalnya gini ya, aku mau ngambil, tolong dong tisunya di depan sini, aku ngambilnya, minta tisu dong gitu, sebelah kiri atau belakang atau kanan, ataukah kebetulan semata aja, Agus minta tisu langsung ngambil di depan tisunya. I don't know, mungkin aja yang mendukung Agus akan mengatakan begini, nggak apa-apa lah, Anjas itu mungkin kebetulan aja dia ngambil langsung ke depan. Atau ada yang kontra dengan Agus mengatakan, iya sih ini memang indikasi bahwa sejak awal Agus itu memang sudah bisa ngelihat sedikit, bukan ngelihat lah ya, ibarat kata tidaklah benar-benar yang nggak bisa ngelihat 100%. Sebenarnya ini kabar baik buat Agus, tapi masalahnya adalah karena sekarang banyak yang kontra sama dia, meragukan sikap-sikap dia selama ini dibantu sama netizen, ya ngerasa bahwa apakah dia ini kayak mendramatisasi banyak hal demi mendapatkan ya keuntungan secara materi, suka tidak suka. Kan poin-poin yang kita dapatkan, dana yang dikumpulkan dari Densu aja hampir 1,5 miliar. Dari timnya Novi, 35 juta, belum ditambah dari kuasa hukumnya yang kemarin ngasih 700 dolar, hampir 10 jutaan, dari Farhad Abbas 1 juta, tim-tim yang lain, ditambah lagi juga Novi mengatakan, diketahui dari pihaknya Agus juga ngebuka open donasi di tempat yang lain lagi, tanpa memberitahukan ke Novi. Itu adalah poin-poinnya. Jadi apakah kesannya, ya ini semua tentang uang gitu, makanya Agus banyak orang yang sudah tidak simpati lagi, terlepas awalnya memang banyak yang begitu sangat sedih melihat kondisinya. Terkait dengan uang, ini adalah salah satu video yang berikutnya, obrolan antara timnya Prativi Novianti dengan bapaknya Agus ya. Di sini kan bapaknya Agus mengatakan poin-poin pada saat setelah selesai melakukan pemindah bukuan, rekeningnya Agus yang 1 miliar dipindahkan ke rekening Yayasan Novi yang sejumlah tersebut. Ini konteksnya pada saat di sebuah kafe yang Agus curhat bahwa makan di kafe ini itu yang ngebayarin istrinya yang habis 600 ribuan itu. Jadi ini kayaknya momen-momen situ teman-teman. Coba kita lihat poin-poin apa yang disampaikan antara abahnya Agus dengan juga tim dari Novi dari kuasa hukumnya. Abah sepakat lah gitu ya sama yayasan dan Bang Densu gitu kan untuk biaya pengobatan Mas Agus ini yang 1 M Abah gitu kan itu dititipkan di yayasan, dipercayakan ke yayasan. Nah tadi itu kita
sudah pindah bukukan ya dari Ya ini rekening Mas Agus baru ke dipindah yayasan bukukan. senilai 1 M. Nah sisanya itu ada di rekening istrinya Mas Agus ya Pak ya. Istrinya Mas Agus atas nama Mbak Elmi itu sekitar ya, 350 atau Begitulah. 250 gitu ya. Nanti mutasinya diberikan. Oke, berarti sisanya antara 250 atau 350. Tapi faktanya yang sudah ditransfer dari istrinya Agus ke yayasan adalah 300 juta. Dari 300 juta pun sudah terpotong ada beberapa juta ya buat pengobatannya prosesnya Agus. Artinya kok banyak potongannya ya? Karena kan hampir 1,5 miliar tuh. 1,5 miliar. Kalau 300 potong aja berarti masih ada 200 juta. Kan 1,5 miliar itu di luar 35 jutanya Yayasan Novi yang sumbangan itu. Di luar juga bantuan-bantuan perintilan-perintilan lainnya dari misalnya timnya kuasa hukumnya atau yang lain-lain. Jadi udah habis banyak ya, Agus ya, 200 juta kayaknya udah habis tuh uangnya. Kemana gitu? Padahal selama ini pengobatannya juga menggunakan BPJS dan juga tidak ada tindakan-tindakan yang besar. Tindakan yang besar itu nanti rencananya menurut tim Novi adalah kayak ngebuat kelopak mata dan juga bola mata. Itu yang paling besar yang sekitar 250 juta untuk biaya kedua operasi tersebut. Tapi yang operasi besar aja, mohon maaf nih ya, 250 juta. Tapi sekarang dengan perintilan-perintilan kok udah nyampe 200 juta. Aku nggak bisa bayangin kalau seandainya timnya Novi tidak mengamankan uang tersebut. Waduh, kayaknya mungkin udah banyak nih reimbursan buat A, B, C, dan D yang duganya dimanipulasi buat nggak jelas seperti itu. Jadi ini adalah cara Novi sebenarnya menyelamatkan uang Agus ya. Karena mohon maaf ya, aku lihat dari banyak orang yang belum pernah punya uang banyak, tiba-tiba megang uang banyak, itu kayaknya uang tuh kayak air gitu ya, mengalir dan merembes dari berbagai macam sisi. Sisi positifnya, ini diamankan loh uangnya sama Novi. Tapi gara-gara dia ketakutan, malah melakukan pelaporan ke Novi, kemungkinan besar sisa uang donasi untuk berobat sepertinya tidak akan diberikan untuk Agus, tapi akan diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkannya. Itu sekitar ya, 350 atau Begitulah. 250 gitu ya. Nanti mutasinya diberikan. Itu untuk operasional Mas Agus Warawiri, perobatannya, biaya kehidupan sehari-harinya, biaya-biaya support untuk orang-orang yang mendampinginya dan lain-lain seperti itu ya. Padahal ini udah clear banget loh. Sedikit apa? Boleh. Jadi uang yang tinggal itulah ya. Ini itu bisa kami pakai nanti untuk operasionalnya, segala macam hal yang kami perlukan. Seperti ya makan, minum, biaya belanja, ada. Itu yang mencakup operasionalnya aja Pak. Dipertingkatkan kan. Jadi itulah cuma yang bisa kita ceritakan. Jadi entah apa panjang lebar. Jadi kalau jelas ketahuan ini artinya Bapak pun sudah tahu dan kami pun memberitahu. Ini kan sudah jelas di atas mupakatan. Nah, jadi semuanya itu nggak ada jadi permasalahan antara Bapak dan saya. Ada Pak Novi sama saya. Nah, jadi kalau masalah ini saya rasa sudah selesai. Nah, saling artinya memberikan kepercayaan kan sudah selesai. Udah selesai ya berarti sebenarnya ini. Iya. Pihak dari Pak Novi pun ya nanti belakangan ini kan namanya uang jagung. Jadi artinya bertanggung jawab itu kami serahkan. Walau ada sisa nggak ada sisa itu terserah Pak Novi. Karena di atas itu nanti ke belakangan kita kan perlu kita pikirkan masalah kehidupannya. Nah, jadi kalau saya itu nggak merasa tidak ada sedikit merasa sanksi karena Ibu Novi ini artinya dari yayasan itu membantu satu itu dengan dari awalnya sampai sekarang yang nyatanya dia tak ada uang lain. Jadi kami itu merasa artinya ya berterima kasih lah atas bimbingannya, atas segala. Nah, jadi poinnya adalah sebenarnya udah nggak ada masalah ya. Karena kan berarti syuting dari bapaknya Agus ini setelah mereka tampil di podcastnya Densu yang bersama-sama yang muncul ya. Tapi entah apa yang terjadi setelah kayaknya mungkin beberapa hari atau sehari setelah mereka syuting ini adalah pelaporan ke Novi dengan pasal adalah pencemaran nama baik. Nah ini sih yang ngebuat aku bahwa Densu ngerasa bahwa feelingnya dia gitu, dugaannya dia yang membuat panas ini semua adalah karena ada oknum-oknum misalnya dari kuasa hukum dugaannya ke arah sana
yang ngebuat malah si Novi dilaporkan gitu. Dan ini bagian yang udah nggak bisa lagi Densu kontrol, karena waktu ditanya sama wartawan juga Densu bilang kan, gimana dengan Novi A, B, C, dan D. Dia bilang, oh kalau urusan Novi itu bukan urusan saya hanya komentari hanya bagian saya, karena saya juga tidak bisa menyalahkan Novi. Dia juga pasti tidak terima dilaporkan ke polisi padahal dia ngebantu. Itu kan bagian yang sifatnya apa ya, subjektif ya. Kalau aku dibegitukan juga pasti kesal. Farhad Abbas saja cuma dibilangin tai aja udah sakit hatinya luar biasa. Apalagi Novi ya, yang berjuang dari awal sampai akhir untuk mengumpulkan dana tersebut, dilaporkan polisi sebanyak 2 kali, ya gimana nggak sakit hati gitu. Jadi menempatkan posisi kepada orang lain itu menurut aku adalah bagian dari empati yang nggak bisa dipilih-pilih. Kan selama ini mereka selalu mengatakan, coba kamu jadi Agus, rasanya gimana A, B, C, dan D. Coba deh, kamu juga berkata serupa, coba kamu tempatkan posisimu kepada Novi. Bagaimana perasaanmu? Bahkan mantan kuasa hukumnya Agus juga kalau nggak dilawan sama netizen, mungkin mereka masih tetap keluar-keluar sekarang. Yang bilang katanya Novi dugaannya terlibat dalam kejahatan roda 4 lah, narkoboy lah, penggelapan dana donasi A, B, C, dan D. Kalau netizen tidak bersuara dan ngebela Novi, aku yakin mereka masih keluar-keluar dan juga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang yang telah ngebantu tersebut. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.